Halo, perkenalkan saya Yudiati Puspita Sarifudin. Saya merupakan mahasiswa Universitas Panjabakti, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, tahun angkatan 2019-2020. NIM saya 1910417100. Pada video saya kali ini, saya akan membahas soal dan jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Operasi 2 dengan dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Waktu pelaksanaan UAS yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pukul 10 sampai dengan 12.00. Baik, langsung saja kita membahas jawaban dari soal-soal UAS Manajemen Operasi 2. Bagian yang pertama atau bagian yang A. Jawabannya nomor 1, saya selalu hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2 karena merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa untuk mengikuti peraturan di Universitas Panjabakti Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Dan mengikuti perkuliahan Manajemen Operasi 2 memberikan ilmu dan pengetahuan bagi saya tentang mata kuliah tersebut, sehingga bermanfaat untuk pendidikan dan karir saya saat ini dan ke depannya. Oke, jawaban yang kedua, bagian A. Saya hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2 secara daring pada semester ini sebanyak 8 kali, antara lain pertemuan pertama dan pertemuan kedua pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, pertemuan ketiga dan keempat pada hari dan tanggal Jumat 16 April 2021. Pertemuan kelima dan keenam pada hari Kamis tanggal 29 April 2021. Pertemuan 7 dan 8 pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021. Pertemuan 9 dan 10 pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021. Pertemuan 11 dan 12 pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021. Pertemuan 13 dan 14 pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021. Dan sekarang adalah pertemuan 15 dan 16 pada hari Jumat 23 Juli 2021 untuk mengikuti UAS. Oke, kita lanjut pada jawaban yang ketiga. Bagian A. Yang sudah saya pelajari pada mata kuliah Manajemen Operasi 2 secara daring antara lain sebagai berikut. Yang pertama, saya mempelajari tentang metode peramalan dalam operasi dengan membuat ringkasan dan men-share-kannya atau mengaplikasikannya melalui video dan di-share di YouTube. Yang B yaitu saya mempelajari tentang penugasan. Saya ulangi, saya mempelajari materi tentang penugasan yaitu atau metode Hungarian yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalin SEMM secara Zoom. Kemudian kami diperintahkan untuk membuat soal dan jawaban sendiri dari materi tersebut. Kemudian kami membuatnya melalui dan mengaplikasikannya melalui video dan di-share di YouTube. Yang C yaitu saya mempelajari tentang materi penugasan dengan kasus minimisasi dengan variabel dummy dan penugasan dengan kasus maksimalisasi sama dengan cara membuat soal dan jawaban sendiri dari materi-materi tersebut. Setelah itu kami membuat video dan men-share-kannya ke dalam YouTube. Yang D yaitu saya mengikuti UAS
dengan membuat soal dan jawaban yang diberikan oleh dosen melalui video dan di-share di YouTube. Yang saya mempelajari tentang materi perencanaan pengendalian produksi, kemudian membuat ringkasan dan men-share-kannya melalui video dan di-share melalui YouTube. Yang saat ini saya lakukan yaitu saya mengikuti UAS dengan membuat soal yang diberikan kemudian saya membuat video yang saat ini saya lakukan dan akan kemudian saya lakukan melalui share di YouTube. Oke. Manfaat yang saya terima setelah saya memperoleh materi atau mempelajari manajemen operasi 2 secara daring antara lain sebagai berikut. Yang pertama, saya mengetahui dan memahami bagaimana metode peramalan dalam transportasi. Memahami dan mengetahui penugasan atau metode hungarian, baik itu dengan kasus minimisasi dan kasus maksimalisasi. Saya juga memahami materi tentang perencanaan pengendalian produksi yang digunakan dalam perusahaan maupun instansi, bahkan melalui usaha kecil, menengah, dan besar dalam menjalankan sebuah usaha dan pengelolaan organisasi. Yang kedua, manfaat yang saya peroleh setelah mempelajari manajemen operasi 2 secara daring, yaitu materi-materi yang telah diberikan oleh Bapak Adi Mursalim SEMM itu memberikan manfaat bagi saya, menambah ilmu dan pengetahuan bagi saya untuk mampu mengelola dan mengatur sebuah usaha atau mengatur sebuah usaha, dan juga memberikan bekal bagi saya untuk mengelola, mengatur, dan memanajemen secara individu, baik dalam pendidikan, rumah tangga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Materi yang ketiga, materi-materi yang telah diberikan pada saya coba terapkan di lingkungan rumah, dan di lingkungan pekerjaan, serta di lingkungan pendidikan. Demikian itu jawaban soal yang ketiga. Kita masuk pada jawaban soal nomor 4 bagian A. Tugas struktur yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalim SEMM kepada saya selama mengikuti daring sebagai berikut. Yang pertama, saya membuat ringkasan dan mengaplikasikannya melalui video dan kemudian di-share di YouTube. Materi yang dikerjakan adalah tentang metode peramalan dalam transportasi. Yang saya bahas, yang dibahas pada materi tersebut antara lain, yang pertama itu tentang definisi peramalan menurut para ahli. Ada beberapa definisi peramalan menurut para ahli, antara lain yang pertama yaitu menurut J. Heiser dan Barry Render tahun 2012 nomor 136. Peramalan adalah seni dan ilmu untuk memprediksi kejadian di masa depan dengan melibatkan 16 pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa yang akan datang dengan metode pendekatan sistematis. Sedangkan menurut William J. Stephenson 2009 nomor 72 mendefinisikan peramalan sebagai input dasar dalam proses pengambilan keputusan manajemen. Dalam sebagai input dalam proses pengambilan keputusan manajemen operasi dalam memberikan informasi tentang permintaan di masa mendatang dengan tujuan untuk menentukan
berapa kapasitas atau persediaan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Seperti kapasitas yang diperlukan untuk kebutuhan staf, budgeting yang harus dipersiapkan, pemesanan barang dari supplier, dan partner dari rantai pasok yang dibutuhkan dalam membuat suatu perencanaan. Yang kami pelajari juga yaitu tentang jenis-jenis peramalan. Ada beberapa jenis peramalan dalam buku Heise Render 2014 nomor 115 sebagai berikut. Yang pertama, peramalan ekonomi mengenai siklus bisnis dengan memprediksikan tingkat inflasi uang yang beredar, mulai pembangunan perumahan dan indikator lainnya. Yang kedua yaitu peramalan teknologi, berkaitan dengan tingkat peramalan teknologi, di mana dapat menghasilkan terciptanya produk baru yang lebih menarik, yang memerlukan pabrik dengan perlengkapan yang baru. Peramalan yang jenis peramalan yang ketiga yaitu tentang peramalan permintaan, yaitu proyeksi atas permintaan untuk produk atau jasa dari perusahaan. Peramalan mendorong keputusan sehingga para manajer memerlukan informasi dengan segera dan akurat mengenai permintaan yang sesungguhnya. Ya. Selanjutnya yaitu peramalan horizon waktu. Dalam buku Heise Render 2014 nomor 114 juga menyebutkan peramalan biasanya didefinisikan dengan horizon waktu dan masa mendatang yang melingkupinya. Horizon waktu dibagi dalam 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama yaitu peramalan jangka pendek. Peramalan ini rentang waktu sampai dengan 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan, pekerjaan, level angkatan pekerja, penugasan pekerjaan, dan level produksi. Yang kedua adalah peramalan jangka menengah. Kisaran menengah atau intermediate peramalan ini umumnya rentang waktu dari 3 bulan sampai 3 tahun. Berguna dalam perencanaan penjualan, perencanaan produksi, penganggaran keuangan, alur kas, dan juga analisis variasi rencana operasional. Yang ketiga yaitu peramalan kisaran panjang atau peramalan jangka panjang. Umumnya 3 tahun atau lebih dalam rentang waktunya. Peramalan jangka panjang digunakan dalam perencanaan produksi baru, pengeluaran modal, lokasi tempat fasilitas atau perluasan lahan, dan penelitian serta pengembangan. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah peramalan. Dalam buku Heise Render 2014 nomor 117 ada 7 langkah peramalan, yaitu yang pertama menentukan penggunaan dari peramalan, yaitu yang kedua memilih barang yang akan diramalkan, yang ketiga menentukan horizon waktu dari peramalan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan yang keempat yaitu memilih model peramalan. Yang kelima memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Dan yang keenam yaitu membuat peramalan. Yang ketujuh memvalidasi dan mengimplementasikan hasilnya. Kita masuk pada pendekatan dalam peramalan.
Sama halnya dengan pendekatan dalam pengambilan sebuah keputusan manajemen. Maka dalam melakukan peramalan, terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara kuantitatif maupun dengan cara kualitatif. Peramalan kuantitatif menggunakan metode statistik atau model matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Peramalan subjektif atau kualitatif menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan juga sistem nilai pengambilan keputusan untuk meramal. Jadi, setelah itu kita masuk pada metode peramalan. Menurut Heiser dan Render tahun 2004 yang dikutip oleh Retno Dia Ekawati 2009 mengatakan dalam melakukan peramalan diperlukan peramalan yang tepat. Pada dasarnya terdapat dua pendekatan umum untuk mengetahui semua model keputusan untuk meramal, yaitu peramalan kualitatif. Yang pertama adalah peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang menggabungkan faktor-faktor seperti intuisi pengambilan keputusan, emosi, pengalaman pribadi, dan juga sistem nilai. Yang kedua adalah keputusan dari pendapat juri eksekutif. Dalam metode ini, pendapatan sekumpulan kecil manajer atau pakar tingkat tinggi sering dikombinasikan dengan model statistik, dikumpulkan untuk mendapatkan prediksi permintaan kelompok. Yang ketiga yaitu metode Delphi. Merupakan teknik peramalan yang menggunakan proses kompleks yang dimana para pakar melakukan peramalan. Yang keempat yaitu peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang menggunakan satu atau lebih model matematis dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Ada 5 metode kuantitatif, yaitu metode pendekatan naif, metode rata-rata bergerak, metode penghalusan eksponensial, penghalusan tren, dan regresi linier. Pada dasarnya, metode kuantitatif ini dibedakan menjadi dua, yaitu metode peramalan dan metode casual. Selanjutnya adalah tentang perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi adalah proses perencanaan transportasi yang bertujuan untuk memberikan solusi terbaik dari beberapa solusi yang ada dengan sumber daya yang tersedia. Ini menurut Black tahun menurut Black 1981. Proses perencanaan transportasi, yaitu yang pertama adalah penggunaan lahan, penyediaan transportasi yang merupakan bentuk fisik dari jaringan penghubung antar lahan. Yang ketiga yaitu tentang lalu lintas atau traffic, yaitu merupakan akibat dari adanya penggunaan lahan dan pemenuhan transportasi. Selanjutnya kita masuk pada pengertian model transportasi. Model merupakan representasi dari sesuatu yang didesain untuk tujuan yang spesifik. Permodelan transportasi menjalankan tentang hubungan antara penggunaan lahan, lalu lintas, dan alat transportasi. Ini menurut Black 1981. Model merupakan bentuk penyederhanaan suatu realita atau dunia yang sebenarnya.
dan merupakan cerminan dan penyederhanaan realita untuk tujuan tertentu, seperti memberikan penjelasan, pengertian, serta peramalan, menurut Tamin tahun 2000. Oke. Ini demikianlah penjelasan pada metode peramalan dalam transportasi. Selanjutnya, tugas terstruktur yang pernah ditugaskan dan dikerjakan dalam mata kuliah manajemen operasi 2, yaitu tentang materi penugasan dengan kasus minimisasi dengan variabel dummy, dan penugasan dengan kasus maksimisasi yang diaplikasikan dalam bentuk video, kemudian di-share di YouTube. Materi yang dibahas antara lain yang pertama, metode penugasan atau Hungarian adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber yang produktif. Persyaratan dalam metode penugasan atau Hungarian adalah yang pertama, jumlah kolom atau sumber daya harus sama dengan jumlah baris atau tugas yang harus diselesaikan. Yang kedua, setiap sumber daya hanya dapat mengerjakan satu tugas. Dan yang ketiga, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambah dengan variabel dummy atau dummy job. Yang kedua, langkah awal penyelesaian masalah penugasan dengan cara mengidentifikasi dan menyederhanakan masalah dalam bentuk tabel penugasan. Terdapat 3 kasus khusus yang dapat diselesaikan, antara lain yang pertama, kasus minimisasi, yaitu mencari biaya terkecil untuk setiap baris, dan kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk dikurangi oleh semua biaya yang ada pada baris yang sama. Yang kedua adalah kasus maksimisasi atau maksimalisasi, yaitu mencari cara tertinggi untuk setiap baris yang kemudian nilai tertinggi tersebut sebagai pengurang semua nilai yang ada dalam baris tersebut. Yang ketiga, bila jumlah sumber daya tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ada di dalam tabel penugasan perlu ditambah variabel dummy yang nilainya adalah 0. Itu demikianlah materi yang diberikan pada materi penugasan atau materi Hungarian. Selanjutnya, materi atau tugas terstruktur yang pernah diberikan oleh dosen kami pada mata kuliah manajemen operasi secara daring. Yang ketiga, yaitu tentang materi perencanaan pengendalian produksi. Kami diminta untuk membuat ringkasan, dan itu sudah kami kerjakan. Membuat ringkasan dan mengaplikasikannya dalam video yang kemudian di-share di YouTube. Oke, adapun materi yang dibahas pada perencanaan pengendalian produksi antara lain yang pertama, pengertian produksi dan manufacturing. Production atau produksi adalah kegiatan mengenai pembuatan produk baik berwujud fisik maupun berwujud biasa. Istilah production berasal dari bahasa Latin producer yang bermakna
to head forward, yaitu pembimbing ke depan. Yang kedua yaitu manufacturing, adalah proses mengkonfirmasikan bahan baku menjadi produk-produk fisik melalui serangkaian kegiatan yang membutuhkan energi yang masing-masing menciptakan perubahan pada kegiatan karakter fisik tersebut atau kimia dari bahan tersebut. Selanjutnya, perbedaan antara produk dan jasa. Yang pertama adalah produk dan jasa, bentuk barangnya. Produk itu outputnya berwujud, sedangkan jasa output adalah tidak berwujud. Yang kedua, produk atau barang, produk dapat disimpan sebagai stok, sedangkan jasa tidak dapat disimpan sebagai stok. Yang ketiga, perbedaan selanjutnya itu yang ketiga, antara jarak dan saya ulangi, ada jarak waktu antara produksi dan penggunaan. Sedangkan jasa, waktu produksi dan penggunaan bersifat stimulan. Yang keempat adalah produk dapat bersifat unik, mirip atau identik dengan produksi, dapat dilakukan secara massal. Saya ulangi. Produk dapat bersifat unik, mirip, atau identik. Dan produksi dapat dilakukan secara massal atau dalam jumlah yang banyak. Sedangkan jasa bersifat unik dan tidak dapat dihasilkan secara massal. Perbedaan yang selanjutnya adalah yang kelima, interaksi antara pembuatan dan penggunaan produk hanya sedikit atau tidak ada. Sedangkan jasa, interaksi antara pembuat dan pengguna jasa terjadi secara utuh. Yang keenam yaitu pelanggan tidak berpartisipasi dalam proses manufacturing. Sedangkan jasa, pelanggan berpartisipasi dalam proses jasa. Yang ketujuh, produk, lokasi pabrik berada jauh dari lokasi penggunaan. Sedangkan jasa, fasilitas berada pada lokasi penggunaan. Yang kedelapan, produk manufacturing bersifat mekanikal atau otomatis oriented. Sedangkan jasa pada umumnya bersifat labor intensif. Yang 9, mutu produk relatif mudah diukur, sedangkan mutu jasa sangat sulit diukur. Yang ke-10, perbedaan yang ke-10, mutu produk tidak tergantung sepenuhnya pada orang, sedangkan mutu jasa sepenuhnya tergantung pada pelanggan. Yang ke-11, produk jumlah output pada umumnya dapat dihitung. Sedangkan jasa, jumlah output sangat sulit dihitung dengan angka. Materi selanjutnya yang kami pelajari tentang saya ulangi, materi selanjutnya yang kami pelajari tentang perencanaan pengendalian produksi, yaitu tentang klasifikasi industri berdasarkan tipe industri, yaitu ada 4. Yang pertama, industri manufacturing, industri proses, industri manufacturing discrete. Yang keempat adalah industri jasa atau service industries. Tiga kategori proses produksi. Yang pertama, basic producer atau penyediaan atau pembuatan bahan baku dari bahan dasar. Yang kedua, converter
yaitu pembuatan part atau komponen dari bahan baku. Dan yang ketiga, assembler, yaitu perakitan part dan komponen menjadi produk akhir. Selanjutnya, materi yang pernah dibahas adalah tentang job shop production. Job shop adalah suatu metode produksi made to order untuk memenuhi keinginan khusus pelanggan, di mana produk-produk yang dibuat mempunyai tipe proses yang cukup variasi dengan ukuran lot yang relatif kecil. Oke, baik, itu tadi materi-materi yang kami bahas, yang pernah dibahas dan yang pernah kami kerjakan pada mata kuliah manajemen operasi 2. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 5, masih pada bagian A. Kuliah daring manajemen operasi 2 memberikan kesan kepada saya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, semangat belajar harus tetap dimiliki dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang dihadapi, sehingga dapat memberikan motivasi kepada diri sendiri dan untuk terus belajar. Yang kedua, kesan saya adalah keinginan yang kuat dari diri sendiri untuk maju dan berkembang dalam proses menimba ilmu di universitas sangat penting. Hal tersebut dapat mempermudah dan memperlancar proses belajar dari materi-materi yang diberikan dan mampu menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh para dosen. Yang ketiga adalah dalam proses belajar di universitas, kemandirian penting dimiliki setiap mahasiswa. Dengan mempelajari manajemen operasi 2, mahasiswa dapat menerapkan dan mengaplikasikan materi-materi yang diberikan ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa. Yang keempat, kuliah daring manajemen operasi 2 memberikan kemandirian bagi saya sebagai mahasiswa untuk belajar dan menyelesaikan tugas secara mandiri. Okay. Media platform, saya ulangi, platform media yang digunakan oleh dosen Bapak Adi Mursalim SEMM dalam memberikan kuliah manajemen operasi 2 antara lain, yang pertama menggunakan aplikasi WhatsApp atau WA, yang kedua menggunakan Google Classroom, yang ketiga menggunakan Zoom Meeting, dan yang keempat menggunakan YouTube. Oke, demikianlah jawaban pada bagian A. Selanjutnya kita masuk pada jawaban bagian B. Saya akan menjawab bagian B. Ada 3 soal di situ. Jawaban yang pertama, pengertian dari perencanaan produksi yaitu merencanakan kegiatan-kegiatan produksi agar apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan produksi adalah aktivitas untuk mendapatkan produk yang diproduksi. Jumlah yang dibutuhkan, kapan produk tersebut harus selesai dari sumber-sumber yang dibutuhkan. Pengendalian produksi adalah aktivitas yang menetapkan kemampuan sumber-sumber yang digunakan dalam memenuhi rencana. Kemampuan produksi berjalan sesuai rencana dan melakukan perbaikan rencana. Tujuan utamanya adalah memaksimumkan pelayanan bagi konsumen, meminimalkan investasi pada persediaan, perencanaan kapasitas, pengesahan produksi, dan pengesahan pengendalian produksi, persediaan dan kapasitas, penyediaan dan pergerakan material, peralatan,
routing, dan proses planning, dan lain sebagainya. Cara melakukan perencanaan produksi dengan cara yang pertama melakukan routing. Hal yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan, saya ulangi, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan routing. Routing sendiri merupakan proses penentuan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasi. Di dalam proses routing terdapat beberapa hal yang diperhatikan, seperti kuantitas, kualitas produk, sumber daya manusia, mesin, bahan, jenis, jumlah, dan urutan operasi manufaktur, tempat produksi, dan lain sebagainya. Di mana dapat dikatakan pada proses routing ini adalah proses untuk menentukan apa, berapa banyak, bagaimana, dan di mana untuk menghasilkan produk. Proses routing dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia yang ada dalam suatu bisnis untuk mengenali kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Yang kedua adalah melakukan penjadwalan. Melakukan penjadwalan adalah langkah kedua dalam merencanakan produksi. Penjadwalan ini berkaitan dengan berbagai hal, memperbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, mengatur operasi manufaktur ada yang berbeda dalam urutan proses, memperbaiki, memulai, dan menyelesaikan tanggal dan waktu untuk setiap operasi. Sehingga dengan melakukan penjadwalan dapat membantu untuk memanfaatkan secara optimal waktu dalam menjalankan bisnis yang akan membuat perencanaan produksi lebih terkontrol. Yang ketiga, melakukan dispatching. Dispatching adalah langkah ketiga dalam perencanaan produksi yang merupakan suatu tindakan melakukan atau tahap implementasi. Proses dispatching ini meliputi berbagai hal seperti bahan, alat, perlengkapan, dan lain-lain yang diperlukan untuk produksi. Selain itu, ada perintah, ada instruksi, gambar, dan lainnya untuk memulai pekerjaan. Melakukan proses sesuai dengan catatan atau aturan yang ada dan menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu. Kemudian mengontrol proses perencanaan produk apakah sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Itulah tadi penjelasan dari perencanaan produksi dan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Baik, selanjutnya kita masuk kepada soal nomor 2, masih pada bagian B. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan just in time? Just in time adalah suatu sistem produksi yang direncanakan untuk mendapatkan kualitas, menekankan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Untuk mencapai sasaran dari sistem ini, perusahaan memproduksi
hal sebanyak jumlah yang dibutuhkan atau diminta konsumen dan pada saat dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan, penyimpanan di gudang maupun penekanan kemungkinan kerusakan atau kerugian akibat penimbunan barang. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan menerapkan sistem just in time adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat persediaan atau stok level yang rendah sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya sewa tempat dan biaya asuransi. Yang kedua, bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja, sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Yang ketiga, dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadinya pemborosan akibat produksi, saya ulangi, akibat produk yang ketinggalan zaman atau lewat kadaluarsa dan rusak atau usang akan menjadi semakin rendah. Yang keempat, menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dari permintaan konsumen. Yang kelima, memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier atau pemasok, sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan baik, soalnya yang saya akan bacakan. Perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, pabrik C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya produksi terbaik yang bisa dilakukan menggunakan teknik transportasi NWC atau NWC dan least cost, biaya terendah. Dalam jawaban ini saya akan melakukan langkah-langkah pengerjaan soalnya secara terinci. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A Cilegon $20, pabrik C Cilegon $25, pabrik A Serang $5, pabrik C Serang $10. Pabrik A Pandeglang $8, pabrik C Pandeglang $19, pabrik B saya ulangi untuk ongkos ini karena saya salah membacakannya. Yang pertama saya ulangi. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A ke Cilegon $20, pabrik B ke Cilegon $15, dan pabrik C Cilegon $25. Yang selanjutnya, pabrik A menuju Serang itu $5, pabrik B menuju Serang itu $20, pabrik C menuju Serang itu $10. Yang selanjutnya adalah pabrik A menuju Pandeglang $8, pabrik B menuju Pandeglang itu $10, dan pabrik C menuju Pandeglang $19.
Dari soal tersebut, kita masukkan dalam tabel seperti ini. Jadi, tujuannya itu ada 3 tempat, yaitu Cilegon, Serang, Pandeglang. Sedangkan pabrik itu ada pabrik A, B, dengan C. Dengan permintaan 50, 110, 40. Sedangkan supply itu ada 90, 60, 50. Baik, di sini kita sudah akan melakukan proses penyelesaian metode Northwest Corner. Di sini kita sudah kelompokkan dengan angka-angka yang tertera di atas tadi. Jadi di sini kita mulai penyelesaiannya. Jadi Northwest Corner, metode sudut barat laut, yaitu dengan menyelesaikan angka yang lebih kecil dulu dengan penentuan lokasi sudut barat laut, yaitu lokasinya di sini. Ini dia lokasinya. Oke, yaitu yang harus masuk di sini ya, antara 50 dan 90, yaitu adalah hasilnya 50. Otomatis permintaannya habis, sehingga menjadi 0. Begitu pula dengan 90, berkurang menjadi 40. Hasil pengurangan antara 90 kurang 50, hasilnya 40. Otomatis pabrik C untuk Cilegon, pabrik B untuk Cilegon juga habis karena sudah terpenuhi oleh pabrik A. Selanjutnya kita masuk kepada yang kolom yang belum terisi, yaitu masih ada 6 kolom. Yang mana sudut barat laut, yaitu di sini. Benar sekali, di pabrik A memenuhi kota Serang, yaitu antara 110 dengan 40, yang nilainya adalah 40. Otomatis supply menjadi 0. Dan 110 dikurang 40 menjadi 70. Otomatis pabrik A tidak lagi memenuhi permintaan Pandeglang karena sudah memenuhi Cilegon dan Serang. Seperti itu. Selanjutnya masih ada 4 kolom yang tersisa, yaitu nilai yang rendah antara 60 dan 70, yaitu 60. Otomatis supply otomatis 70 ini berkurang menjadi 0, menjadi 10, saya ulangi, menjadi 10. Sedangkan supply menjadi 0. Sehingga pabrik B tidak dapat lagi memenuhi permintaan Pandeglang karena sudah memenuhi kebutuhannya Serang. Nah, selanjutnya masih ada 2 kolom yang tersisa, yaitu pabrik C akan memenuhi permintaan Serang dan Pandeglang. Yaitu yang mana dulu ini? Antara 50 dan 10. Tepat sekali. Pabrik C akan memenuhi permintaan kota Serang senilai 10. Sehingga permintaannya sudah menjadi 0. Sedangkan supply dari 50 berkurang menjadi 40. Karena sudah memenuhi permintaan kota Serang. Sehingga tinggal 1 kolom lagi yang belum terpenuhi, yaitu pabrik C memenuhi permintaan Pandeglang dengan nilai, tepat sekali, dengan nilai 40. Sehingga supply 40 menjadi 0 dan permintaan berubah menjadi 0. Sehingga sudah terpenuhi semuanya. Untuk itu, sini kita akan melakukan pentotalan atau penjumlahan, yaitu dengan seperti apa? Dengan pengalian antara 50 dikali 20 untuk pabrik A Cilegon dan
40 dikali 5 dengan Kota Serang. Begitu juga dengan pabrik B. 60 dikali 20 dan pabrik C 10 kali 10 dan 40 dikali 90. Berapa totalnya? Kita akan lihat pada slide selanjutnya. Ya. Lihat ini penghitungan biaya total seperti saya jelaskan pada slide sebelumnya. Jadi perhitungannya seperti ini. 20 dikali 50 menjadi 1000. 5 dikali 40 menjadi 200. 20 dikali 60 itu jadi 1200. 10 dikali 10 menjadi 100. Dan 19 dikali 40 menjadi 760. Sehingga kita totalkan semua menjadi total biaya northwest corner atau sudut barat laut menjadi 3.260. Selanjutnya kita akan membahas lagi pada metode least cost. Baik, saya akan memunculkan pada slide selanjutnya. Ini adalah tabel metode least cost sama dengan metode sudut barat laut. Namun yang berbeda adalah cara menghitungnya. Di sini kita akan menghitung dengan menggunakan bilangan terkecil karena adalah intinya least cost. Oke. Baik. Kita akan mulai. Ya, di sini kita akan mulai menghitungnya. Kita akan mencari nilai yang terendah dari 9 kolom tersebut. Nih ya, itu semuanya nih. Yang mana yang paling rendah? Yaitu kita lihat yang pertama adalah nilai A. Ya, pabrik A, yaitu nilai paling rendah adalah 5. Untuk pabrik A memenuhi Kota Serang. Oke. Antara 90 dan 110 nilai terendah adalah betul sekali 90. Sehingga 90 nilainya di, saya ulangi. Oke. Sehingga seperti ini, 90. Otomatis 90 dikurang 90 menjadi 0. Karena supply sudah memenuhi permintaan Kota Serang. Sehingga permintaan 110 ya sehingga pabrik A tidak dapat lagi mensuplai kota lain karena sudah dimaksimalkan kepada Kota Serang. Selanjutnya kita kurangi 110 dikurang 90 karena permintaannya sudah terpenuhi, sisa 20 lagi permintaan yang belum terpenuhi untuk Kota Serang. Selanjutnya kita masuk kepada mencari nilai terendah kedua setelah 5, yaitu 10. Di mana 10 di sini ada 2 nilai, yaitu pabrik B untuk Kota Pandeglang dan pabrik C untuk Kota Serang. Baik, ini kita terserah mau yang mana. Saya di sini memilih pabrik C ya. Pabrik C yaitu nilainya kita masuk ada 20 dan 50. Sehingga 20, permintaan 20, jadi otomatis permintaan 110 sudah semua terpenuhi. Sehingga di Serang sudah menjadi 0 karena sudah terpenuhi, yaitu yang dipenuhi oleh pabrik A 90 dan pabrik C 20. Otomatis sehingga pabrik B tidak lagi sehingga supply dari 50 berkurang menjadi 30, sisa 30 supply-nya. Oke. Otomatis pabrik B tidak lagi melakukan supply karena apa? Karena semua permintaan sudah terpenuhi ya di dua pabrik tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada pabrik B di Kota Pandeglang karena nilainya masih ya 10. Oke. 40 karena dapat dari mana? Dapat dari permintaan 40 nilai terkecil dibandingkan nilai 60. Otomatis
40 itu menjadi habis, menjadi 0. Permintaannya sudah terpenuhi oleh pabrik B. Dan supply menjadi 20. Karena apa? 60 dikurang 40 menjadi 20. Setelah itu yang ketiga adalah kita masuk kepada nilai tertinggi ketiga setelah 10. Saya ulangi. Nilai terendah ketiga setelah 10, yaitu betul sekali 15. Maaf, di sini saya lupa menuliskan 0, Oke, 0. Oke, selanjutnya 20. 20 di sini dapat diperoleh dari nilai ini. Dari 20 ini, suplainya 20, otomatis permintaannya 50 dikurang 20 menjadi, di sini 0, jadi 30. Otomatis tinggal satu lagi ya. Tinggal satu lagi pabrik C untuk memenuhi kota Cilegon. Oke, kita masukkan. Otomatis permintaannya habis ya, 30 karena sudah memenuhi kota Cilegon, nilainya 0. Oke, dan juga supply. Karena sudah mensuplai Cilegon, otomatis nilainya 0. Sehingga untuk semua permintaan sudah dipenuhi di pabrik A, B, dan C. Dan tiga kota tersebut sudah mendapatkan permintaan. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung total list cost-nya. Berapa? Diperoleh dari mana? Yaitu diperoleh dari nilai ini. Pabrik A memenuhi kota Serang, yaitu ini pengaliannya. 90 dikali 50. Begitu juga dengan ini. Selanjutnya ada ini, B. Saya ulangi, pabrik C. Pabrik C itu dengan pengalian 20 kali 10. Dan pabrik B untuk Pandeglang 40 dikali 10. Yang selanjutnya adalah pabrik B juga memenuhi kota Cilegon 20 dikali 15. Dan 25, yaitu pabrik C memenuhi kota Cilegon juga 30 dikali 25. Dapatlah hasil seperti ini. Dapatlah seperti ini perhitungannya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. 50 dikali 90 atau 90 dikali 50 menjadi 450. 10 dikali 40 menjadi 400. 10 dikali 20 menjadi 200. 15 dikali 20 menjadi 300. Dan 25 dikali 30 menjadi 750. Sehingga total biaya list cost adalah 210. Sehingga dapat disimpulkan dari soal tersebut, penggunaan metode list cost, biaya yang dihasilkan akan lebih kecil daripada metode northwest corner. Oke, itu tadi jawaban kita. Selanjutnya kita masuk kepada soal bagian C nomor 1, poin A dan poin B. Oke, baik. Di sini di soal bagian C itu kita diminta untuk menonton 2 video, yaitu kita akan bahas pada video yang pertama, yang jawabannya bagian poin A. Judul video pada link pertama adalah Sistem Produksi Tepat Waktu atau Just in Time oleh Fariza Nurul Aziza, STMT. Yang kedua, atau B, makna judul video pertama tersebut ialah bagaimana memproduksi suatu barang dengan meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. Poin yang C, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut adalah yang pertama, asal dan sejarah JIT atau Just in Time yang ditemukan oleh Taiichi Ohno dari
Toyota setelah Perang Dunia Kedua. Yang kedua, manfaat just in time menurut Heiser Render 1999. Jawaban poin D pada nomor pertama itu manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video pertama manajemen operasi 2 yaitu sebagai mahasiswa, yaitu satu, saya mengetahui dan memahami apa itu just in time, asal dan sejarah just in time, perbedaan JIT dan konvensional, lalu apa yang dapat dilakukan JIT. Yang selanjutnya adalah mengetahui dan memahami 5 prinsip dalam JIT manufacturing, 8 kunci utama JIT dan manfaat JIT. Oke, baik, itu tadi jawaban dari soal nomor 1 poin A. Selanjutnya kita membahas lagi jawaban untuk YouTube poin B atau YouTube yang kedua dengan judul saya ulangi, poin A dengan judul video yang kedua, metode transportasi oleh Septian Wulandari. Makna judul video kedua tersebut ialah cara memperoleh nilai transportasi dengan berbagai metode transportasi. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video kedua tersebut antara lain, yang satu teori metode Northwest Corner atau metode sudut barat laut, yang kedua metode least cost atau metode biaya terkecil, yang ketiga metode FAM atau Vogel Approximation Method, dan yang keempat metode Spacington atau batu loncatan. Yang kelima tentang metode MODI atau Modified Distribution. Manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video kedua tersebut, saya memperoleh manfaatnya, yaitu saya mengetahui dan memahami penggunaan dari masing-masing metode tersebut untuk setiap kasus-kasus soal yang telah diberikan. Adapun metode yang setelah saya pahami, yang saya setelah pahami, yang pertama adalah metode pemecahan masalah, metode cara mengetahui metode Northwest Corner, metode least cost, metode Vogel Exploration Method, dan metode Stepping Stone dan metode MODI. Oke, demikianlah jawaban dari masing-masing soal UAS yang telah saya berikan pada bagian A, B, dan C. Semoga video ini bermanfaat bagi setiap orang yang menontonnya dan bermanfaat juga bagi saya sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada dosen Bapak Adi Mursalin SEMM dalam mengikuti mata kuliah manajemen operasi 2. Baik, demikian dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.